jemaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelaksanaan sholat tarawih dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu BKK, kepada seluruh jemaah, terkhusus warga Komplek Kelurahan Pengajian yang telah memberikan 130 porsi takjil sapi Ramadan, 40 porsi takjil berbuka puasa serta untuk makan para ustaz. Yang kedua, infak Ramadan pada malam kemarin berjumlah Rp950.000. Total saldo dari malam pertama hingga sekarang berjumlah Rp1.125.000. Kami haturkan jazakumullah ahsanul jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan kaum muslimin dan muslimat dengan sebaik-baik balasan. Kemudian yang terakhir, sebelum memasuki acara ceramah kita pada malam ini, kami harapkan pada adik-adik yang di samping kiri sampai kanan sampai atas agar menjaga ketertiban tidak lari-lari. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan kaum kita pada malam hari ini, yang ini dengan Al-Ustaz Haris Sofi. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan lagi kepada kita satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini mungkin bukan Ramadan pertamanya, dan ini bukan pertemuan pertama kita, dan ini bukan nasihat pertama saya. Sudah Ramadan kelima, mungkin keenam saya di masjid ini. Tapi saya tidak akan lelah untuk mengingatkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sekarang di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beramal saleh. Tinggal kita bagaimana menentukan amal yang akan kita kerjakan dan sebelah mana. Maka mungkin malam hari ini saya berikan dua suggest saja. Yang pertama upgrade, yang kedua fix. Pengupgradean dan perbaikan. Untuk upgrade ini untuk orang-orang yang sudah mereka ekspor dalam Ramadannya. Tapi untuk masalah fixing, untuk masalah perbaikan, ini untuk para newbie, untuk para pemula. Jadi dua hal ini kita pisahkan dulu. Mari kita bongkar dulu untuk perbaikan jemaah.
Perbaikan yang pertama kali perlu kita perbaiki di bulan Ramadan adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk orang terburuk yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi mengatakan seburuk-buruk manusia. Alladzi ya'rifuna Allah fi Ramadan qat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang terburuk adalah orang-orang yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Wa inna salih, sesungguhnya orang-orang saleh ya'buduna wa yajtahiduna fi kulli sanah. Dan orang-orang yang saleh, yang sesungguh-sungguhnya saleh adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan bersungguh-sungguh kepadanya di sepanjang tahun. Mari kita lupakan 11 bulan yang lalu. Mari kita mulai di bulan ini. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang momen kita memperbaiki antara hamba dengan Allah. Perbaiki mulai dari doa dulu. Cara kita berdoa mentreatment Allah sebagai pemberi. Lihat doa kita, apakah masih memaksa Allah? Lihat doa kita, apakah masih terburu-buru minta dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat doa kita, apakah kita datang kepada Allah dengan rasa sombong kita atau dengan rasa rendah hati kita kepada Allah? Perbaiki hubungan dari mulai doa saja dulu. Ini bukan Ramadan pertama kita. Mungkin yang kita panjatkan bukan doa pertama kita, tetapi kenapa? Kenapa doa seakan-akan tidak diijabah? Mungkin karena adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buruk. Kita tetap tidak menempatkan sebagai orang yang butuh, padahal Allah mengatakan antum fuqara'u ilallah. Sesungguhnya kamu ini butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memposisikan diri sebagai, ya Allah, kalau nggak didoain, Allah nggak menambah izzahnya. Salah. Justru kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kita datang dengan tergesa-gesa? Ya Allah, kenapa belum dikabul saja? Ya Allah, kenapa belum dikabul saja? Sedangkan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, seluruh doa makbul. Semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa muajjalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang terburu-buru. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'a wa Dawa. Siapa orang yang tergesa-gesa ini? Orang yang mengatakan, aku lelah berdoa kepada Allah dan Allah tidak mengabulkannya. Sehingga orang ini berhenti berdoa. Mari kita perbaiki cara doa kita. Mari perbaiki cara sholat kita. Ini kurang apa rokaatnya di bulan ini jamaah? Yang kita biasa 17 saja sekarang ditambah 11. Ditambah mungkin belum puas juga 10 di tengah malam. Kurang banyak apa rokaatnya sekarang? Tapi kenapa kualitas 1 bulan ini tidak berbanding lurus dengan kualitas 11 bulan yang akan datang? Kok tiba-tiba masjid kosong? Kok tiba-tiba kita malas lagi tarawih? Malas lagi qiyamul lail? Malas lagi tahajud? Ada apa dengan sholat kita? Maka perbaiki sholatnya. Apakah niatnya? Apakah bacaannya? Apakah gerakannya? Apakah tu'maninahnya? Perbaiki sholatnya. Ini bukan Ramadan pertama, ini bukan tarawih pertama loh. Tapi kenapa tidak berbekas di 11 bulan yang akan datang? Perbaiki sholat kita jemaah. Perbaiki sedekah kita. Jangan pernah menganggap bahwa orang sedekah itu harus orang kaya. Tidak. Orang sedekah itu orang yang dia berani mengeluarkan hartanya walaupun hartanya sedikit. Bahkan dijelaskan ada yang lebih baik dibandingkan orang yang berinfak 1000 dinar dibandingkan 10 dinar. Orang yang berinfak 10 dinar bisa lebih besar dibandingkan orang yang berinfak 1000 dinar. Bagaimana bisa Ustaz? Orang yang berinfak 1000 dinar
duitnya 100.000 dinar, nggak ngaruh buat duit. Tapi orang yang berinfak 10 dinar, duitnya cuma 50 dinar. Jangan pernah menganggap bahwa sedekah, infak itu bukan orang kaya, tidak. Tapi buat kaum muslimin semampunya. Perbaiki sedekah kita, maka Allah akan perbaiki rizki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kurang yakin apa? Sampai Nabi bilang orang yang memberi makan orang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Masih ragu? Ayo perbaiki sedekah kita. Barusan muroki kita bilang sama anak-anak, jangan ribut ya. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Didengerin nggak coba? Didengerin kan? Enggak, karena bukan bapaknya. Sekarang Ramadan ini momen memperbaiki anak, momen memperbaiki istri. Dudukkan anak kita, nah ke masjid yuk. Tapi kamu duduk sebelah ayah ya. DKM gak usah, gak usah. Gak ada masalah anak-anak ke masjid, ahlan wa sahlan, silakan. Buka selebar-lebarnya buat anak-anak kita. Cuman berikan pemahaman. Nah, duduk yuk. Ini sholat ibadah sama Allah. Perbaiki anak kita. Potensi buat solehnya masih terbuka lebar dibandingkan kita. Potensi buat menghafal Qur'annya terbuka dibandingkan kita. Potensi sedekahnya, potensi zakatnya, potensi haji dan umrohnya lebih besar dibandingkan potensi kita yang jadi bapaknya. Perbaiki potensi itu. Jangan sampai hari-hari anak kita puasa dikasih handphone, selesai. Jangan sampai ibunya pun sama. Ibunya sibuk dengan live TikTok, live Shopee, belanja dan lain sebagainya. Anaknya pun sama, sibuk dengan handphonenya. Gak pernah ada perbaikan di anak. Tiap Ramadan kalau ke masjid begini terus. Ini kritik sosial, jemaah. Ramadan harusnya memperbaiki persen per persen di keluarga kita. Apakah kita lupa bahwa tugas kita adalah memperbaiki diri dan keluarga kita demi tujuan yang mulia, sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita nggak perlu ngurusin anak tetangga, jemaah. Kalau semua orang ngurusin anaknya masing-masing, ini masjid quiet in silent in peace. Karena setiap bapak, setiap ibu memperhatikan anaknya. Kita perlu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Inilah saatnya perbaikan keluarga kita. Inilah saatnya. Kalau kita masih acuh dengan keluarga kita, Pak, demi Allah, Bapak bukan mesin ATM, Pak. Tugas Bapak bukan cuma nyari duit, bukan. Terlalu banyak para istri ngadu sama ustad, suami saya tuh bla 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 bla. Dengan alasan apa? Kan saya sudah nyari duit, urusan anak, urusan kamu. Subhanallah. Subhanallah. Yang Allah perintahkan menjaga diri sendiri dan keluarga itu siapa? Istrimu lah. Engkau seorang ayah, seorang pemimpin rumah tangga, engkau. Jadi kalau anak, kalau istri masih tidak ada perubahan di setiap Ramadan, maka ini tanggung jawab kita memperbaiki keluarga kita, jemaah. Ternyata masih ada jalan perbaikan yang harus kita perbaiki. Momen loh ini. Kita memperbaiki bacaan sholat anak, memperbaiki bacaan Quran anak, memperbaiki bacaan istri kita, sholatnya seperti apa. Kadang-kadang kita menjadi imam di rumah, gak ada masalah. Sayang, besok kita gak ke masjid ya. Saya pengen jadi imam kalian tarawih di rumah. Boleh. Tes uji nyali kita. Sejauh mana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sejauh apa aja. Ini momennya.
momen perbaikan diri dan keluarga. Kemudian baru kita mau bicara perbaikan sosial. Lihat di bulan Ramadan, gak ada orang marah-marah, gak ada. Orang senyum semuanya. Orang tidak berkata dusta, walaupun kemarin ketahuan campur-campuran. Ya udahlah gitu ya. Gak ada orang berkata dusta. Gak ada orang yang berkata rofas, berkata bapak kotor, jorok, gak ada. Ini merupakan perbaikan sosial. Para guru, para ustadz, guru ngaji, guru di sekolah, inilah momennya memperbaiki masyarakat. Perbaiki titik-titik di mana sekarang rawan sekali liberalisme, sekularisme di tengah-tengah anak-anak kita, ditambah lagi sekarang pemahaman LGBT. Ini momen Ramadan mengembalikan semua orang jadi soleh secara sosial. Apalagi di sini ada Pak RW, Pak RT. Ayo, galakan subuh berjamaah lagi, galakan sholat berjamaah di masjid. Ya, mari kita gotong royong lagi, ya, menjaga lingkungan dari pemahaman-pemahaman yang di luar keislaman kita. Kalau orang berpemahaman Islam dengan benar, orang yang non-Islam saja bisa merasa aman dan nyaman. Karena Islam memperbaiki secara sosial. Dan dimulai ketika kita bulan Ramadan. Kemudian terakhir, gak usah lama-lama aja. Upgrade. Ayo tingkatkan lagi. Yang antum sudah konsisten ke masjid, alhamdulillah. Yang kau sudah konsisten buat saum wajib dan saum sunnah. Yang kau udah konsisten sedekahnya luar biasa. Di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Mari kita upgrade amal soleh kita dengan memperbaiki kualitas niat kita. Karena ada yang mengintai kita. Orang-orang yang sudah di atas rata-rata amal solehnya itu ada yang mengintai. Satu, namanya ujub. Merasa benar. Merasa hebat. Kalau kita mau upgrade diri, maka tekan satu sifat dalam diri kita namanya ujub. Dia akan datang ketika kita beramal soleh. Dia akan berbisik kepada kita, lihat amal orang lain belum seberapa dibanding kita. Lihat kita ngasih takjilnya isinya ayam goreng, dia cuman tahu aja. Lihat dia cuman ngasih air putih, kalau kita mah es campur, es kelapa dan seterusnya. Ada rasa itu di diri-diri orang yang sudah beramal soleh. Maka tekan sifat ini jamaah, maka insya Allah setiap Ramadan kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena sifat ujub ini bisa merusak kita. Sifat merasa sudah benar, sudah baik ini akan merusak kita sebagai individu soleh. Bahkan kata Nabi SAW, aku lebih takut kepada seseorang yang tidak bersalah, yakni muncul satu sifat namanya ujub. Bahkan Nabi mengulang 3 kali. Kalau kita sudah merasa aman, tidak melakukan sebuah kemaksiatan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, kita sudah menjaga diri kita, hati-hati. Ada satu sifat namanya ujub yang bisa datang kapan saja. Maka jaga hati kita, jaga niat soleh kita hanya untuk berharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu mungkin jamaah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus dari anak pribadi untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan kita semua sehingga kita bisa lancar beribadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dalam kebaikan dalam Al-Qur'an wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Gaza.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا قاضي الحاجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربك العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.